Shalom saudara, boleh saya ajak semua untuk saudara bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan hormat saudara. Sebelum kita akan selesai, izinkan saya saudara membagikan satu hal lagi. Kalau saudara di sini datang bersama dengan suamimu atau istrimu, boleh saya minta untuk bergandengan tangan. Kalau saudara datang dengan anakmu, dengan orang tuamu, boleh bergandengan tangan. Atau datang dengan saudaramu, atau yang sendiri di sini, engkau kenal di sebelah kanan kirimu, boleh sama-sama bergandengan tangan. Sudah? Kita akan dengan cepat ya saudara. Sekarang boleh lihat wajah ganteng dan cantik di kanan kirimu. Coba ditatap dalam-dalam. Agak berminyak sedikit gak apa-apa mukanya, ini sudah semakin malam. Gak apa-apa. Agak bunyi-bunyi perutnya sudah mulai lapar, gak apa-apa saudara. Sekarang dilihat, mulai pijat dulu pundaknya. Dipijat dulu, biar gak tegang ya. Tahan sebentar lagi ya, habis ini kita kuliner. Sebentar lagi, oke, boleh saya minta gambarnya ditampilkan. Kalau ada gambarnya bisa tolong ditampilkan saudara. Ya, boleh sama-sama kembali lihat ke depan saudara. Waktu tadi saya mendengar tentang kata diper, tentang kata menyelam, ada satu hal yang sangat kuat muncul di hati saya adalah saya teringat waktu saya nonton serial drama Korea, saudara. Saya masih muda, saya tetap suka drama Korea ya, saya tidak munafik saudara. Gak apa-apa ya, makasih ya Mami, puji Tuhan. Saya nonton satu drama Korea judulnya When Life Gives You Tangerine. Bahasa Jawane, waktu hidup ngasih kamu jeruk kecut. Ya, di sini ada sebuah budaya yang diangkat menjadi poin utama dari film atau serial ini adalah Haenyeo. Kalau saya nggak salah penyebutannya dalam bahasa Korea ini disebut Haenyeo. Kalau saudara bisa lihat, mereka bukan wanita-wanita muda, bukan. Mereka wanita-wanita yang sudah sangat berumur, tapi pekerjaan mereka adalah menyelam. Tanpa oksigen, tanpa peralatan apapun. Mereka menyelam ke dasar laut yang paling dalam untuk menjadi mata pencaharian mereka. Mereka harus mengumpulkan kerang, mereka harus mengumpulkan begitu banyak hasil dari laut. Dan itu menjadi mata pencaharian mereka. Dan ada satu poin penting dari Haenyeo ini atau penyelam adalah, saya akan bacakan. Semua penyelam atau Haenyeo selalu diajarkan untuk melakukan body system pada setiap aktivitas selam. Diawali dengan prinsip never dive alone. Coba katakan ke kanan kiri saudara, jangan menyelam sendirian. Jangan menyelam sendirian. Dikatakan seperti ini, para Haenyeo harus menyelam bersama minimal dengan seorang buddy atau seorang teman. Itu merupakan prosedur keamanan yang paling dasar. Waktu saya merenungkan Tuhan mau sampaikan apa sih? Tuhan bicara tentang dive buddy, Tuhan bicara tentang teman menyelam. Saudara, saya ini waktu umur 7 tahun saya dipertemukan dengan Bahtera, saya dipertemukan dengan saudara-saudara saya, koko-koko dan cici-cici saya. Kalau bisa dibilang dengan jujur, di antara kedua belah junior, mungkin saya ini adalah junior yang paling lemah saudara. Saya paling banyak kekurangan, saya paling banyak harus belajar. Tapi lewat saudara-saudara saya ingat sekali, waktu pertama kali saya tahu saya ini anak adopsi, saya begitu marah sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, percuma Tuhan saya ikut Tuhan, percuma saya bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan bikin saya ini punya latar belakang saya anak adopsi. Tapi Tuhan kasih saya satu dive buddy yaitu CAL. Waktu saya masih belum tahu apa-apa, saya masih belum kenal Tuhan begitu dalam, tiba-tiba Tuhan kasih saya seorang teman penyelam yaitu CAL. CAL dengan polosnya, mungkin dia gak tahu hari itu kemarahan saya, dia bilang seperti ini, Grace kamu tahu gak sih kenapa Tuhan izinkan kita ngalamin luka yang gak semua anak itu alamin. Itu adalah investasi Tuhan terbesar dalam hidupmu. Itu akan menjadi kesaksian yang besar dalam hidupmu. Kamu bayangin di antara 13 anak, kamu bukan menjadi anak yang nantinya akan diinjilin. Tapi kamu dipakai Tuhan untuk menginjil. Tuhan kasih dive buddy saya pertama, CAL.
Lalu saudara, saya ingat sekali waktu itu saya sedang sangat kalut, saya gak tahu harus gimana. Saat itu saya mengalami sesuatu yang membuat saya hampir putus asa. Dan di hati saya Tuhan hanya bilang seperti ini, telepon Cik Sasa. Saya gak tahu gimana, saya telepon Cik Sasa, saya chat dulu waktu itu. Saya ingat Cik Sasa bilang, ada apa Grace, aku lagi di kereta. Dan saya hanya bilang, Cik tolong doain aku. Pokoknya tolong doain aku Cik. Dan hari itu Tuhan kirim dive body lagi buat saya. Hari itu Cik Sasa telepon saya, dia hanya doakan saya, dia hanya kuatkan saya. Dan semua doanya, semua perkataannya hari itu masuk ke dalam roh saya. Dan menguatkan saya, memberi saya nafas lagi untuk menyelam, untuk menyelam, untuk menyelam. Lalu yang selanjutnya saudara, gak berhenti sampai di situ. Saya bisa ceritakan begitu banyak. Waktu papa mama saya doa perang di Queenstown, saya ingat sekali mereka lagi berdoa khusus memerangi roh aborsi yang membunuh bayi-bayi. Dan hari itu saya pulang sekolah waktu saya masih SMA, tiba-tiba mobil saya ditabrak. Saya benar-benar kalut, puji Tuhannya saya tahu itu tangan Tuhan. Hari itu saya selamat, saya tidak luka sedikit pun. Bahkan saya tidak mengalami gegar otak sama sekali. Dan hari itu Tuhan kirimkan seorang sekeluarga yang menjadi dive buddy saya hari itu adalah siapa? Cik Sasa, Cik Kes, Ko Joseph, Ko Erik. Mereka semua standby ada di sana. Mereka rawat saya, mereka urus saya. Itulah dive buddies yang Tuhan kirimkan buat saya. Kenapa saya hari ini berkata tentang dive buddy saudara? Saya tahu kalau saya bilang tentang bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara jauh lebih canggih daripada saya. Tapi saya mau saudara lihat kanan kirimu. Ini adalah dive buddies, teman menyelam, sahabat menyelam yang Tuhan kirimkan buatmu. Ada ayatnya saudara di Alkitab di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata untuk kita saling tolong-menolong bukan hanya kita sekedar berbuat baik, tapi kita sedang memenuhi hukum Kristus. Waktu Tuhan pertama kali panggil saya untuk bersaksi bahwa saya anak adopsi dan bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya. Tuhan bilang, nak di luar sana ada jutaan, ribuan, lebih dari anak-anak muda itu yang butuh harapan, yang butuh uluran tanganmu, yang butuh untuk mereka dengar masih ada Tuhan, masih ada harapan. Karena saya pernah ditolong, karena saya pernah merasakan di ujung tanduk, di mana tidak ada lagi harapan, dan Tuhan kirimkan dive buddies buat saya bilang, ya Tuhan saya mau. Sekalipun buat saya saat itu adalah aib untuk bilang saya ini ada anak adopsi. Tapi saya bisa bilang hari ini itu adalah investasi Tuhan terbesar dalam hidup saya. Grace yang lemah, Grace yang gak bisa apa-apa ini karena saya pernah ditolong, karena saya pernah dibantu bersama-sama untuk menyelam. Saya punya kekuatan untuk menolong yang lain. Saya tahu rasanya ditolong. Sampai Tuhan lahirkan hati untuk jiwa-jiwa dalam hidup saya. Jadi saya mau saudara lihat sekali lagi kanan kirimu. Hari ini bolehkah berkati dive buddiesmu, berkati teman menyelamu. Mungkin nyebelin rasanya. Mungkin hari ini saudara datang dengan sebuah perasaan ya, aku lagi jengkel nih sama suamiku, aku lagi jengkel nih sama istriku. Tapi ingat saudara, ini adalah dive buddiesmu, teman menyelamu. Mari beritakan yang baik, mari ucapkan berkat, doakan, 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 kuatkan saudara. Ini adalah keluarga yang Tuhan berikan untuk kita selesaikan sampai garis akhir dengan kuat. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin.